Mungkin bisa sedikit cerita berbagai jenis, beragam macam alpha woman yang Bu Rina temuin. Adakah target-target yang biasanya ingin dicapai oleh alpha woman? Oh, biasanya tersistematis sih. Biasanya ada. Kalau saya dan teman-teman saya sebagian besar. Dong. Jadi sebagian besar ingin apa? Iya, yang ingin dicapai itu apa? Sebagian besar ada, Pak. Tok ngobrol Artyux. Tes. Selamat sore semuanya teman-teman. Yang ada di audiens ini banyak wajah yang tak asing ya. Ada Pak Kevin, ada Pak Jaya. Ini banyak sekali. Ini ada Ko Chris juga. We love you full. Oke, ini udah kesekian kalinya saya mengadakan talk show, tapi ini saya rasa pertama kalinya saya memiliki tamu yang super spesial, yaitu Ibu Rina Rusdiana selaku direktur dari Kulit Batu. Dan ternyata diam-diam saya baru tahu kalau beliau ini penulis buku juga. Kebetulan ini topik yang diangkat sangat menarik Ibu ya. Oh iya. Alpha Woman 101. Betul. Nah ini namanya 101 kan berarti kayak intro ya, perkenalan ya. 101 itu kita berpikirnya tuh A to Z untuk Alpha Woman ya. Jadi segala sesuatu yang mengenai Alpha Woman yang kita bisa kenali dan tahu. Betul. Gitu. Karena di usia saya itu banyak teman-teman saya itu yang udah kelihatan di Alpha Woman. Iya. Termasuk ini seorang Alpha Woman kan? Kalau Alpha Woman itu nggak bisa mendeklar saya ini Alpha Woman. Tapi circle kita, di keliling kita itu yang akan menyebut kalau kita itu alpha atau bukan. Oke. Siap. Oke, saya kira tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, banyak hadirin ini yang maksudnya kita harapkan untuk hadir. Ini masih rasanya terjebak di kemacetan ya? Iya, nggak apa-apa. Jam pulang kantor ini. Karena ada live-nya juga, nanti kan di ini juga kan dari Akras ya. Benar, itu ada ini live, jadi nanti buat teman-teman yang di audience secara online, virtual, silakan mengajukan pertanyaan karena ada tim kita yang akan membawa pertanyaan itu diberikan ke kita on stage. Oke, mari kita mulai nih Bu Rina, kita bincang-bincang ini Alpha Woman. Apa nih? Tek. Saya Tek. takut. Kenapa saya nggak gitu? Oh iya, ini soalnya pertanyaannya dari Alpha Male. Saya nggak merasa sebagai seorang Alpha. Nah, berarti Anda Alpha sejati, karena Anda merasakan Anda bukan Alpha. Itu sama kayak saya. Saya tahunya kita yang membilang kalau kita itu Alpha, gitu. Dan aku juga nggak mengklaim kalau misalkan aku Alpha. Cuman banyak yang bilang, ih kayaknya Bu Rina bener deh, ini cocok banget deh sama Bu Rina. Ini semuanya you tick all the boxes Bu Rina. Gitu. Oh, begitu. Akhirnya ya udah. Berarti kalau saya Alpha sejati, Alpha yang nggak sejati itu kayak gimana? Kalau yang nggak sejati itu yang mengambil, oh saya Alpha male, saya lo keren. Okay. Berarti Anda adalah Alpha male sejati, Pak. Terima kasih. Dan saya bisa merasakan vibrasi frekuensi. Kerasa ya auranya ini? Kerasa dan sangat kuat sekali. Kosmonya kerasa ya? Wah, luar biasa, berasa banget. Oke, pertanyaan pertama nih. Oke, ada bedanya nggak Alpha Woman sama Alpha Female? Karena yang saya ketahui di luar sana, itu kalau versi prianya, laki-lakinya itu dikenal sebagai Alpha Male. Betul. Kalau Alpha Man itu jarang saya dengar ya, tapi mestinya itu sinonim banget ya? Ya. Buat Ya. perempuan. Ya. Apa bedanya Bu? Alpha Woman versus Alpha Female? Nah, ini gini, ceritanya nih, kalau female itu kan lebih ke arah gender. Nah, kalau woman itu lebih mature, biasanya yang sudah bekerja. Makanya target market untuk buku saya itu tuh orang yang sudah bekerja, terus udah gitu dia juga ingin memiliki kepribadian yang lebihnya itu tuh dia termotivasi untuk digging mencari inner skillnya. Mungkin kalau misalkan Pak Steven tahu, misalkan saya ini basicnya kan akunting. Iya. Zaman dulu itu saya basic akunting itu udah 28 tahunan Pak. Wow. Betul. Terbuka tuh umurnya. Ya, itu pengalamannya. Pengalaman
perkenalannya biasanya akunting. Terus sudah gitu pada saat 9 tahun yang lalu ternyata saya baru menemukan inner skill saya itu ternyata adalah di marketing, terus sama di development dan bisnis. Nah dari situ baru tuh, oh ya ternyata menjadi diri sendiri itu setelah kita mendapatkan inner skill kita itu ternyata enak. Termasuk menulis. Termasuk menulis. Nah, menulis itu emang adalah passion. Jadi saya itu suka membagi hal-hal yang pengalaman-pengalaman yang tidak ada di buku kita jadikan, dan termasuk blogger saya. Blog saya itu ada di narusdiana.com. Itu isinya itu tentang ya cewek, tentang wanita yang mencari jati diri juga, terus udah gitu tentang forwarder. Jadi apapun yang tidak ada, misalkan saya googling nih. Custom clearance di bea cukai bagaimana, jalur merah kok takut gitu kan. Saya googling susah, akhirnya saya tanya ke teman-teman saya, itu jalur merah itu gimana caranya, terus udah gitu perlu takut apa enggak, terus akhirnya dikasih detailnya, terus aku taruh di blogger. Jadi itu tuh apa ya Pak ya, kayak hobi tapi kita share ke orang lain kan jadi bermanfaat kan. Sharing is caring. Nah betul, sharing tapi beneran ya, itu kita berbagi itu kita juga seneng kan, karena jadi banyak orang yang mendapatkan manfaatnya itu, nggak cuma kita doang. Betul Mas Ivan. Terus udah gitu juga ada teman saya dulu bilang, kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kita akan dapat bahagia itu 2 kali lipat, bahkan lebih cece gitu. Semoga kita selalu membahagiakan orang lain biar kita lebih bahagia. Amin. Tadi saya nangkapnya kalau female itu kan tadi sesuai gender ya. Jadi ini membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Apakah seorang alpha woman ya itu terbentuk dari lahir, yaitu sifat bawaan, atau itu adalah sesuatu yang terbentuk seiring berjalannya waktu? Iya, ini pertanyaannya banyak juga sih yang tanya. Jadi gini Mas Ivan, kalau misalkan yang dilahirkan ada, dan itu tuh teman saya, tajirnya luar biasa. Dia punya pulau, dia punya tambang, terus udah gitu, itu bagi saya dia adalah alpha woman yang terakhir, karena dia itu bisa dididiknya, walaupun dia sedemikian kaya, dia itu dididiknya mandiri. Jadi ibunya itu dia adalah ibunya dia itu alpha female sejati. Jadi mendidik anaknya itu dari kecil pun sudah menjadi alpha, dan itu kelihatan banget dari dominasinya dia di antara teman-temannya. Tapi beda ya, dominasinya itu orang baru konotasinya suka ngebosi kan. Orang itu alpha female ngebosi, belum tentu juga gitu, karena sifat childishnya itu nggak ada. Nanti akan dikupas lebih lanjut lagi ya, karakteristik seorang alpha woman. Ya, dan yang tadi yang kedua adalah yang dibentuk karena keadaan. Karena keadaan, ya. Lingkungan. Itu mostly semua yang ada di Indonesia, aku rasa semua alpha female. Mayoritas. Ya, mayoritas itu karena keterpaksaan, lalu dia awalnya kepepet, terpaksa, terbiasa, dan akhirnya dia ikhlas. Kalau sudah sampai ikhlas, itu tuh kayak udah nerimo, dan itu tuh udah titik nadir kebahagiaan yang bisa kita terima. Dan itu agak sulit sih. Ilmu ikhlas itu paling sulit. Butuh penyesuaian tentunya ya. Betul, butuh penyesuaian, butuh support system. Circle kita juga harus mensupport kita juga sih. Mendapatkan ilmu ikhlas itu. Oke. Ini seorang alpha woman atau man itu kan kita kenal sebagai sosok yang mandiri. Betul. Tapi saya rasa pasti ada perbedaannya ya Bu Dina ya. Antara alpha woman versus independent woman. Oh iya. Apa nih beda-bedanya ini? Plus minusnya apa nih? Betul. Sebenarnya independen dan alpha itu semuanya plus. Kalau negatifnya itu cuma event saja sih Pak. Kebanyakan alpha itu kan kita ada pro-kontrasi untuk tentang alpha woman, alpha female itu. Jadi ada yang kontranya itu adalah dia tidak setuju karena itu mengeneralisasi mengklasifikasikan wanita itu ke dalam kelas yang berbeda. Padahal kalau misalkan ada kelas-kelas yang berbeda itu berarti wanita menjadi serigala bagi kaumnya sendiri gitu kan. Makanya banyak yang mematahkan, ya itu kalau misalkan alpha female itu orangnya terlalu arogan, terlalu sombong, terlalu naif, terlalu otoriter, konotasinya negatif ya? Lebih negatif, ya itu yang umum. Tapi sebenarnya di balik konotasi negatif itu, di balik itu dia mempunyai tujuan yang mulia.
Jadi orang yang menganggap alpha female itu bla 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 bla, padahal di balik itu alpha female itu ingin orang tersebut itu apa ya namanya ya, sukses juga sukses, terus sudah gitu lebih ke arah apa ya, menemukan jati dirinya gitu loh Pak, membantu untuk memotivasi, terus dan menginspirasi kayak gitu, walaupun dia dibenci gitu. Tapi menurut saya sih gak apa-apa selama itu tidak merubah sesuatu image yang konotasinya negatif gitu kan. Alpha female itu orang yang bla 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 gitu, itu enggak apa-apa. Nah, tadi kan Yang penting kita sesuai pada prinsipnya aja lah. Manusia itu kan pengennya bermanfaat kan. Oh iya, amin. Tentunya ya Bu ya. Nah ini tadi kan kita sempat bahas bahwa mayoritas ya perempuan di luar sana itu menjadi seorang alfa tanpa diketahui, tanpa sadar, karena itu berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapinya berhari-harinya sehingga sampai dia menjadi seorang alfa. Ya. Nah, hal-hal apa aja sih yang membentuk seseorang itu menjadi seorang alfa woman? Kecil sih Bu. Ya. Masuk kecil ya. Yang pasti sih keterpurukan dulu kan. Dia harus terpuruk dulu. Oh iya. Biar dilihat nih, lu bangkit nggak gitu. Ah, iya. Kalau nggak bangkit ya udah stay aja. Setuju Lu sama di situ. Gitu. betul. Jadi ada satu fase itu dari teman-teman saya ya. Saya sendiri dan teman-teman saya itu saya melihat ada fase titik nadir itu tuh dia itu merasa terbentur dan sampai akhirnya ya Tuhan, terserah deh lu gue mau diapain aja, pokoknya gue udah pasrah. Nah kalau udah kayak begitu biasanya ada titik di saat itu melenting, kayak ibaratnya bola bekel Bang, semakin dibanting dia akan melenting lebih tinggi gitu kan. Nah sama hampir semua teman-teman saya independen, memang independen karena dia keterpaksaan, karena lingkungan, keluarga dan lain hal, pekerjaan juga. Tapi juga ada juga yang independen itu karena dia itu merasa dia harus independen karena dia nggak bisa menggantungkan dirinya kepada orang lain. Jadi harus menggantungkan dirinya sendiri, makanya saya harus struggle, makanya saya harus mandiri karena saya itu nggak bisa menggantungkan kebahagiaan saya, menggantungkan kesuksesan saya kepada orang lain. Nah itu juga sebuah titik nadir untuk orang menjadi alpha female. Gitu. Itu saya setuju banget sih, karena ada pepatah juga kan yang bilang bahwa kegagalan itu adalah resep utama keberhasilan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang berhasil atau sukses tanpa melalui kegagalan. Semakin banyak kegagalan yang Anda lewati, semakin tangguh Anda itu, dan di sini juga dibenarkan oleh Bu Rina bahwa itu karakteristik alpha itu akan timbul satu persatu. Mulai mandiri, mulai bertanggung jawab, mulai menjadi sosok leader yang bisa ngayomi, bisa sharing. Betul. Dan pada proses itu kita akan merasakan kalau kita itu menuju ke apa. Tahu sampai jadi. Sampai ada yang ngasih tahu ya. Sampai akhirnya ada yang ngasih tahu. Itu seorang alpha. Iya. Oh iya, benar kan. Tapi nggak usah kawan-kawan ya Bu ya. Saya ini loh alpha. Nggak usah. Kasih jati itu ya. Ya, Mas tetaplah Mas. Kalau taruh di tong sampah ya kan? Saya suka Iya. Oke, ciri-ciri alpha woman yang bisa kita kenalin itu ciri-cirinya apa aja nih, Bu Rina? Ciri-cirinya nih, kalau misalkan dia datang, auranya beda. Tapi auranya beda. Jadi orang itu kayak langsung kita, dan sekalian gitu loh. Kerasa sih. Iya benar kan, langsung gitu loh. Oh iya ini lewat. Terus udah gitu juga pada saat dia bicara, terus udah gitu bicara. Karismatik ya. Gesturnya dia, nah itu. Body language. Betul, body language. Dan pada saat dia bicara itu orang memperhatikan. Itu udah ciri khusus, ciri khasnya itu. Jadi dia itu kelihatan menonjol di antara di antara lingkungannya, komunitasnya. Nah, untuk orang-orang mungkin yang kurang pede atau gimana, insecure ya, pasti merasa kayak terintimidasi. Ya, betul. Dari seorang alpha ini, padahal kan sebenarnya yang mau intimidasi itu siapa? Kan itu juga. Sebenarnya insecure itu kan lebih ke mindset ya. Ya, Sayangnya itu kan timbul dari mindsetnya individunya masing-masing sendiri. Betul, itu adalah ketakutan dari dalam diri kita sendiri sampai ada di alam bawah sadar. Nah kalau yang di alam bawah sadar itu terbentuk jadi karakter kita. Nah kalau udah mindsetnya udah sampai terbenturnya udah negatif ya udah negatif. Nah gimana caranya? Harus keluar dari center itu. Dia itu harus paham kalau misalkan mindsetnya dia itu salah. Jadinya pertama dia harus merubah temannya. Barangkali temannya membawa dia ke circle yang negatif.
kedua dia juga harus berusaha merubah diri ya. Dan kadang-kadang kita mendapat hidayah itu dari TikTok, dari IG, dari itu ya itu tuh dapat insight ya. Nah itu adalah menurut saya apa ya, hidayah semesta. Bersyukur ada TikTok, ada IG gitu kan. Kayak kadang-kadang kita lagi down dan kita lagi butuh pencerahan, ternyata muncul di FYP atau di Reels. Nah itu juga tuh adalah bentukan alam semesta untuk mendukung kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Nih. Pernah kan ngerasakan lagi down terus udah gitu iseng-iseng scroll, ternyata oh iya ini yang aku butuhin gitu. Timingnya pas. Timingnya pas. Nah itulah cara semesta untuk memberikan kita hidayah. Cakep. Ini saya mau ngomong mengenai comfort zone. Oke. Comfort zone ini ngeri sedap atau zona nyaman. Karena terkadang itu kita terjebak dalam comfort zone, kita udah merasa hidup gue udah fine aja sih gitu. Ya. Jadi itu yang membuat kita kayak stuck di apa ya, nggak berkembang lagi gitu. Nah, untuk menjadi seorang alpha, apakah harus keluar dari comfort zone? Ini adalah pertanyaan saya. Nggak mesti sih Pak. Nggak mesti. Itu kalau seminar-seminar berbayar mahal itu pasti menyarankan untuk keluar dari zona nyaman, nah orang itu kan mencari untuk nyaman, kok dibikin nggak nyaman, ini piye gitu kan ya. Nah kalau misalkan kita udah orang loh mati-matian itu tuh pengen bahagia, pengen nyaman lah, ini disuruh keluar. Nah, tapi ada tandanya kenapa kita harus keluar dari zona nyaman itu pada saat kita toksik, nggak mendukung, terus sudah gitu lingkungan kerja nggak enak, tambah lagi bosnya nggak support ya, kalau pasti harus support. Terus udah gitu juga sama ini loh Pak, kalau misalkan kita itu di titik kita udah nggak bisa berkembang, itu pasti ada kejenuhan dan itu adalah titik kita harus keluar dari zona itu. Karena kita itu kan dinamis, kita itu harus tetap berkembang. Kalau saya sendiri lebih suka ikan di samudra yang besar, biar kita itu tidak menjadi ya cuma segitu aja. Janganlah menakar kebiasaan kreativitas kita cuma gara-gara kita itu cuma nyaman di situ. Pokoknya kalau kita udah merasa itu kita udah nggak bisa berkembang, lebih baik kita cari challenge yang baru gitu. Dalam hal ini konsepnya bukan cuma untuk pindah kerja ya Pak ya. Ini dalam hal konteksnya itu komunikasi, terus udah gitu sama teman-teman, sama keluarga juga sama. Kadang-kadang keluarga juga bisa mempengaruhi kita juga untuk tidak berkembang. Oke, jawabannya udah tepat sekali. Nah, ini saya mau nanya berikutnya. Alpha woman ini kan pasti menghadapi banyak tantangan karena konotasinya alpha itu kan negatif banget ya. Seseorang yang dominan, seseorang yang mungkin otoriter. Jadi sering disalahpahami bahwa seorang alpha ini jangan dideketin atau dijauhin karena gak enak banget gitu loh kalau berada di sekitar seorang alpha. Padahal kan itu kan hanya insecurity-nya, mindset-nya orang tersebut kan. Tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh seorang alpha woman? Ya. Karena kita itu lebih kelihatannya dominan, tapi sebenarnya dominannya itu kita bisa dijadiin pragmatis gitu kan. Maksudnya tuh kita memang dominan, tapi kita bisa menunjukkan kalau misalkan kita itu gak dominan, kita berpura-pura tidak dominan agar kita bisa diterima di lingkungan kita. Terus apa tadi tanda-tandanya? Tantangannya. Dalam apa ini? Sehari-hari. Ya, tantangannya itu lebih ke arah paradigma orang nggak suka wanita itu mendominasi. Termasuk teman saya yang di luar negeri itu bilang, wow, kamu menulis tentang alpha woman itu is scary kata dia kan. Iya, kata dia menakutkan karena itu kamu mengambil asosiasinya pria, male. Terus aku bilang, ya itu kan di barat, kalau di Indonesia ini lagi hype. Janganlah, itu kalau misalkan sudah areanya male, kamu jangan mendominasi gitu ya kan. Terus aku bilang, ya kalau di Asia beda. Di Asia itu kita walaupun kita mendominasi, kita tahu batasannya. Batasannya kita adalah kayak hormat sama suami, hormat kepada atasan, hormat kepada orang tua dan semuanya kayak gitu kan. Di Asia ini kita lebih ada batasannya dibandingkan ya mungkin dia berpikiran kalau dia kan tinggalnya di
Inggris gitu Pak. Dan itu memang secara kebebasan memang kebebasan manggil orang tua aja nama gitu kan, dan dia juga bisa apa, kalau kita kan nggak sopan gitu kan. Nah, dan bagi saya tantangannya adalah pria-pria yang takut, pria-pria yang insecure karena dirinya itu tidak bisa mengimbangi gitu kan. Tapi menurut saya sih itu gak apa-apa juga, karena itu memfilter sih. Kalau yang insecure itu berarti kan udah filter alam, jangan deket-deket sama alpha. Nanti kamu malah makin didominasi, apa ditindas gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kita nikmatin aja lah seleksi alam dari semesta. Kalau misalkan memang tidak bisa, tidak bisa berarti memang tidak layak untuk dekat. Nah, ini kalau misalnya dalam suatu rumah tangga kan, suami istri ya. Nah, kalau suami sama istrinya ini dua-duanya sama-sama alpha, bagaimana nih? Ini berpengaruh nggak terhadap keharmonisan keluarga tersebut? Ini ada beberapa teman saya yang kayak begini. Jadi banyak Bu, banyak. Teman saya juga banyak. Ada kan, ya. Berbenturannya pada saat apa gitu? Ya kan maksudnya gitu kan, ya contohnya gini. Istrinya dia memiliki usaha sendiri, suaminya juga support usahanya sendiri. Suatu saat dia itu mau bikin bisnis bersama, karena dua-duanya itu kan kuat, dominan, sama-sama bisa ngelit, sama-sama punya potensi untuk apa ya, mengembangkan usaha, mengembangkan bisnis. Nah, pada saat berjalan itu tuh saya pastikan 1-2 tahun doang itu bertahan. Karena apa? Itu ada konflik kepentingan. Balik lagi kayak tadi, batasan seorang alpha woman adalah batasan untuk menghormati, batasan untuk apa ya namanya ya, berkomitmen kalau misalkan kita itu tetap ada di bawah suami itu kan imamnya kita, kepala keluarga yang harus dihormati. Nah, kalau ketika kita satu perusahaan yang sama, satu bisnis yang sama, nah itu udah dipastikan konflik sih Pak. Ya saran saya sih ya udah beda perusahaan aja, itu lebih nyaman gitu. Karena meminimalisir konflik, dosanya juga lebih dikit. Terus udah gitu juga mudaratnya juga lebih dikit. Kan jadinya kalau misalkan enggak boleh begitu loh, kamu kan harusnya hormat sama saya gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi saran saya sih lebih baik kalau misalkan sesama alpha ya udah saling supportnya itu di lain aja, jangan di bisnis yang sama. Jadi jawabannya bisa ya? Bisa. Dalam suatu rumah tangga ada alpha man, alpha woman. Ya. Jadi suaminya alpha, istrinya juga alpha. Betul. Asalkan jangan di bidang bisnis yang sama. Yang sama. Iya, karena itu kuncinya. Ya. Walaupun ada yang berhasil, tapi salah satu pasti makan hati. Nggak tahu. Iya. Iya. Iya, susah kan ikhlas Pak kalau misalkan ngalah aja nggak enak. Iya. Nggak bisa, kalau nggak bisa. Oke, jadi gini, kalau misalnya istrinya ini alpha woman, ya. Oke. Dan suaminya ini bukan seorang alpha, tidak memiliki karakteristik alpha. Oh iya. Nah ini sebenarnya untuk seorang alpha woman, karakter pria yang seperti apa yang cocok menjadi pasangannya alpha woman ini? Nah itu ada nggak pemberitahuannya? Karakter pria yang cocok ya. Karakter. Maksudnya untuk bisa jalan bareng, membina usaha bareng, terus membina rumah tangga juga pasti harmonis. Karena kan mungkin cari pria yang mau ngalah gitu kali ya. Tadi kan kisi-kisi gitu kan. Betul. Kan pada dasarnya kan jawaban saya. Saya tunggu aja dulu. Biar tambah banyak penjelasan. Atau sedang berada dalam posisi seperti itu? Ya, oke. Sebenarnya gini loh Pak, karakteristik yang bisa memahami alpha woman, kayak tadi kan apa woman atau apa female itu tuh nggak berasa kalau dia itu alpha. Tapi dia akan memfilter orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apalagi untuk pasangan, pasti udah difilter awal gitu. Dan yang pasti kalau misalkan ternyata dia memiliki pasangan bukan alpha, terus udah gitu dia males-malesan atau apa-apa, misalnya males mau contohnya begitu kan Pak, tidak bisa mengimbangi secara finansial atau apa gitu ya. Secara berkarir. Nah, secara berkarir, nah itu kuncinya adalah di awal. Jadi di dalam buku saya jelasin tuh di dalam buku saya itu kalau misalkan
kunci utama keberhasilan seorang alpha itu adalah pemilihan pasangan yang tepat juga. Jadi kalau misalkan kita memilih, karena kita wanita ya, kita memilih pasangan yang nggak mensupport kita, itu juga nggak bakal bisa jadi alpha. Alfanya kita terpendam, walaupun kita jadi alfa, tapi alfanya itu terpendam karena itu dibatasin, dia nggak bisa menggali potensi kita. Nah, jadi PR-nya itu adalah temukan pasangan yang bisa mensupport kita, menemukan inner skill kita dan mendukung kita. Jadi karakteristiknya itu bukan yang harus ganteng, yang harus kaya, yang harus fisik doang. Iya, atau juga yang baik, sabar, setia, nggak harus begitu juga. Luas. Semuanya luas, semuanya itu harus ngeblend, chemistry-nya itu harus dapat. Terus udah gitu juga pada saat dia kayak saya ini kan sering keluar kota, tapi suamiku itu tuh dia mensupport. Terus kita ada waktu satu hari, terus aku bilang, Mas, aku tanggal 12 aku ke Palangkaraya, terus tanggal 10-nya aku ada di Jambi, berarti aku punya waktu tanggal 11 gitu. Dan dia itu dengan bilang, ya udah nih kalau kayak gitu nginep aja di mana, di Jambi atau di Palangkaraya, gak usah pulang karena kasihan sayang. Nah, carilah suami yang seperti itu, yang bisa ngayomin. Nah, itu agak susah, jadinya filternya harus di awal. Saya bisa bantu filternya, beli buku saya aja ada tuh filternya. Nah, ini dari tadi kan saya terus nih nanya Brina. Saya yakin dari audiens pasti juga ada yang ingin ada pertanyaan ya. Dan ini kan di sesi talk show ini Bu Rina kan menjanjikan 3 buku secara cuma-cuma giveaway nih. Jadi kita buka ya Bu Rina ya. Jadi para audiens yang ingin bertanya nanti bisa dapat ya Bu ya? Iya, bisa dapat. Oke. Mungkin angkat tangan yang mau bertanya kepada Bu Rina sejauh ini. Iya. Buku saya jual mahal karena isinya itu berapa? Saya jual 225.000. Wih, 225.000. Itu sekitar 192 lembar. Saat ini belum kita cetak. Terus kenapa mahal? Karena itu adalah rangkuman dari 47 buku yang saya baca. Terus terdiri dari 9 seminar yang edukasi finansial, dan di situ juga ada cara mengatur uang agar tetap solid di masa tua. Jadi kita harus mematahkan sandwich generation, jadinya nanti masa tua jangan sampai kita nyusahin anak kita. Itu juga ada di dalam buku saya. Jadi sukses secara finansial. Makanya kenapa mahal ya? Karena saya baca bukunya banyak, 47 buku. Terus udah gitu juga. Dari 47 dirangkum jadi 1. Iya. Terus seminarnya itu saya ngikutin ada total 9 seminar. Jadi seminarnya macam-macam ya Pak. Jadi itu kemudian semuanya itu saya tuangkan ke dalam satu buku. Gitu. Terus kenapa mahal ya udah, saya sih bukan jualan buku bagi yang mau aja. Tapi ini khusus yang giveaway ini ya ini sangat-sangat berharga deh. Saya pasti. Jadi harganya nanti 225.000 kalau bukunya udah launching, sekarang lagi dicetak ya Bu ya, masih dicetakkan. Masih tahap editor. Ini kan dikasih 3 giveaway 3 buku di acara ini, dan di luar 3 giveaway ini buat siapa yang mau pre-order dapat harga khusus Bu? 150.000. 150.000. Nanti bisa dibantu oleh tim kita buat yang mau pre-order. Iya, nanti terkirim seorang itu. Harganya terkirim. Sampai tujuan. Sampai ke rumah, walaupun rumahnya di Papua. Wih, luar biasa. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Silakan berdiri Bu. Nah, ini teman saya sendiri nih Bu. Itu mic-nya dari panitia. Kamu nggak mau apa? Sore. Terima kasih atas kesempatannya. Dan undangannya apa sebenarnya? Ya, jadi saya mau tanya Ibu. Tadi bilang ya, seorang alpha woman itu auranya itu sudah terasa. Betul. Ya, walaupun cuma lewat aja, betul bisa merasakan. Betul. Nah, jadi saya cuma mau tanya nih. Iya. Kalau misalkan demikian, berarti para pria, para laki-laki itu bisa mendeteksi alpha woman dengan mudah. Betul. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya itu adalah pada saat alpha woman ini kan dia tidak terbatas usia ataupun terbatas profesi ya kan. Betul. Nah,
Jadi bagaimana caranya misalkan seorang yang sudah punya jiwa waktu dia masih sekolah, waktu dia belum punya pasangan, pada saat dia mau mendapatkan pasangan, apakah dia dengan budaya ketimuran kita yang masih sangat kental, itu apakah dia tuh harus tone down, jadi disembunyikan dulu gitu, auranya atau gimana? Ya. Oke, Ibu. Pertanyaannya mendalam sekali. Sebenarnya ini termasuk apa umat saya bisa lihat dari caranya. Kerasa ya orangnya ya? Kerasa. Berapa meter ini kerasa ya? Iya, karena kan dari cara bicara, cara berdiri, terus udah gitu cara dia menyampaikan berasa beda kan? Berasa beda. Nah, tapi saya nggak insecure kok, teman. Ya, untuk alpha female itu dari kecil itu emang ada Bu. Itu adalah teman saya sendiri. Jadi dia itu memang kelihatan dominan, tapi tidak ngebosi. Jadi dominannya dia itu di kelas dia bisa membagi-bagikan makanan. Terus udah gitu besokannya dia akan bilang, mami aku capek untuk menyiapkan makanan. Jadi tolong ya patungan untuk beli bahannya. Nah itu sebuah tanda juga, itu dari kecil kita bisa mendeteksi. Terus udah gitu juga pada saat dia gestur itu antara ngebosi sama apa ya, dominan untuk ngelit di komunitas itu sangat beda sekali. Kalau ngebosi itu banyak anak-anak yang gak suka. Pasti ini anaknya centil nih, gak suka kayak gitu kan. Tapi ada juga anak-anak yang bisa nyuruh tapi tetap disukain. Nah itu nyuruh tapi tetap disukain, itu adalah tanda-tandanya. Nah itu adalah teman saya yang sekarang udah usia 58 tahun gitu. Karena itu dia, karena saking kayaknya jadinya banyak yang insecure Pak. Jadi orang-orang auranya terlalu kental ya. Auranya terlalu kental. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah harus disembunyikan atau enggak? Menurut saya sendiri sih jangan disembunyikan, karena kalau misalkan disembunyikan berarti filter alamnya itu jadinya mati gitu kan. Jadinya nanti malah dapatnya yang nggak sesuai, yang tidak berkualitas, dan pada saat sudah menjalani jadinya perang. Maksudnya tuh perangnya itu tuh karena tidak sefrekuensi kan antara dia dan pasangannya gitu. Janganlah menurunkan standarnya cuma untuk namanya pasangan gitu. Tapi kalau yang teman saya itu karena dia ada trauma di alam bawah sadarnya dan memang dia memutuskan untuk jadi biarawati. Kayaknya tadi Ibu Rina juga sudah menjawab ciri, maksudnya karakteristik seorang cowok yang cocok untuk seorang alpha woman itu seperti apa? Jadi itu mungkin pertanyaan berikutnya lagi. Kalau kita, maksudnya seorang alpha woman itu jangan menurunkan auranya atau menyembunyikan auranya itu. Mungkin pertanyaan berikutnya supaya bisa mendapatkan pasangan atau mencari pasangan yang sesuai dengan seorang alpha woman itu apa? Ya, tips-tipsnya itu kan kita kan pasti berteman dulu tuh. Berteman itu kan banyak kan. Itu tuh udah bakalan kayak ada klik feeling, kayak ada chemistry gitu kan. Nah, pada saat kita menjadi diri kita sendiri, terus udah gitu si teman-teman cowoknya itu kan berasa banyak yang minder. Nah, itu udah filter tuh. Itu lu gak bakal bagus tuh, gak bakal cocok nantinya gitu kan. Terus udah gitu juga karakteristiknya apa? Yang pertama yang bisa ngimbangi. Yang bisa ngimbangi. Kalau misalkan kita nyaman, kita misalnya berteman aja nyaman, terus udah gitu mengarah ke yang lebih pribadi gitu kan, lebih ke arah personal. Nah itu juga perlu ada aura-aura chemistry itu pasti dapat lah. Maksudnya tuh gimana ya, aku ingin jelasin ya. Jadi karakteristiknya itu yang penting nyaman, terus udah gitu dia bisa mendukung, mensupport kayak gitu. Kayak suamiku itu mensupport banget. Jadi sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Saya kelilingan 1 bulan itu 3 minggu, seminggunya di rumah. Tapi maaf kalau boleh nanya, pasangan ibu itu seorang alpha male atau bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan, ya. Tapi dia mensupport. Nah, pada saat pasangan kita itu kayak kemarin itu loh Pak, kayak kemarin itu yang pandemi, itu kan banyak yang berguguran.
termasuk perusahaan. Suamiku juga sekarang udah tutup gitu kan. Dan itulah perannya alpha woman. Pada saat dia solid, dia akan membuka jalan untuk si alfanya pasangannya itu, walaupun dia bukan alpha, dia akan membimbing. Mas, coba deh mas kesini, coba deh mas kesini. Jadi kita membantu, membukakan link, membukakan untuk dia tetap berusaha. Karena kita tuh juga nggak suka kan punya pasangan males-malesan. Ya udahlah, namanya juga emang kondisi, nggak ada kerjaan, nggak ada itu. Oh nggak bisa begitu. Kita itu menjadi support system bagi pasangan kita sendiri. Itu sih yang aku rasain. Oke, saya bisa memberikan sedikit masukan ya. Mungkin pasangan yang cocok ya menurut saya untuk seorang alpha woman itu adalah yang bisa menurunkan egonya. Karena pada dasarnya laki-laki itu egonya bawaannya tinggi ya. Betul. Mayoritas ya saya ngomongnya. Jadi untuk seorang alpha woman ya harus bisa menghargai. Ya itu tadi betul. Harus pertama menghargai. Memang betul itu istri Anda memang kepala keluarga. Tapi bukan berarti Anda nggak menghargai istri Anda gitu loh. Iya, betul. Jadi harus menghargai, kemampuan pasangan saya, pasangan saya itu seperti ini. Betul. Jadi jangan merasa saya kepala keluarga, saya harus lebih unggul daripada pasangan perempuan saya. Nggak tentu kan. Perempuan kan nggak mesti kemampuannya itu di bawah seorang laki-laki. Betul. Belum tentu loh itu. Iya. Siapa yang bilang kalau perempuan itu harus selalu di bawah laki-laki? Secara kemampuan. Betul. Yang penting itu kita itu kan butuhnya kan kasih sayang, diapresiasi, dihargai, sama dikasih hadiah. Bukan dikasih hadiah aja gitu. Jajan cilok juga nggak apa-apa, kita udah seneng. Bukan nominal ya. Iya, bukan nominal. Yang penting effortnya udah dia. Karena kita itu bahagia kita mudah kok, gampang ya. Karena kita bisa nyari gitu loh. Tapi kan apresiasi sama menghargai itu nggak ada. Komitmen itu yang penting, yang utama. Gitu. Kepercayaan sih. Oke, tadi saya ngomong kemampuan. Jadi kemampuan apa yang dimiliki oleh alpha woman? Kemampuan apa? Kemampuan itu kayaknya ngeblend sih, harus terlalu banyak gitu. Maksudnya tuh contohnya itu ya pertama dia kan emang harus pintar biar gak dibegoin sama orang. Terus kalau pintar gak bisa jadi alpha ya? Gak bisa, itu mustahil sekali. Jadi emang harus pintar. Terus udah gitu pintar, cerdas itu kan bukan berarti IP-nya bagus. Banyak sekali. Harus ilmu ya. Terus pakai update dirinya. Betul. Terus belajar. Dia suka penasaran, mencari tahu. Terus udah gitu dia suka mengembangkan kemampuannya dia, Pak. Misalnya nih kayak saya dari akunting, terus udah gitu. Oh ya, saya itu awalnya dari SPG lupa. Oh ya, saya itu dari SPG, terus udah gitu karena udah, ini kayaknya nggak bisa naik gitu kan, terus aku pindah perusahaan. Aku tuh gampang ganti bos gitu kan. Jadi yang penting pada saat kita nggak diapresiasi, pada saat kita di lingkungan toksik, itu adalah tanda gitu. Yang penting makanya dari tapi toksiknya itu saya itu parameter itu minimal 3 tahun, bukannya kalau yang sekarang kan Pak 1, 2 bulan, 3 bulan aja, ini lingkungannya toksik terus resign gitu ya, itu mah menye-menye mah udah itu masalah si alam pencapaian kayak gitu. Strawberry generation. Nah yang kalau kayak gitu, udah biarin aja, itu udah seleksi alam, berarti dia gak kuat perusahaan kita, gitu kan. 3 tahun. Nah tapi minimal 3 tahun, ya apa? Kerja itu minimal 3 tahun, 5 tahun. Jadi di situ tuh kita tahu kalau kita itu emang udah nggak bisa berkembang. Jadi menyerah karena memang kita udah nggak bisa berkembang. Apakah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh alpha woman itu adalah memimpin? Oh enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Iya, kadang-kadang dia nggak bisa memimpin di perusahaan, tapi dia bisa memimpin di lingkungan rumahnya, di rumah tangga, di rumah komplek misalnya contohnya ya Pak ya. Dia itu saya kasih contoh tetangga saya sendiri. Dia itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terus udah gitu, tapi kita bisa merasakan dia auranya itu ini apa namanya karena dia bisa ngumpulin teman-teman tetangga-tetangga, termasuk saya yang paling malas berkumpul sama tetangga-tetangga, itu kita bisa kumpul karena dia gitu. Padahal dia ibu rumah tangga sejati. Terus juga ada juga teman saya yang dia staff levelnya itu supervisor.
tapi dia bisa nge-lead satu asosiasi. Nah, berarti kan memimpinnya itu belum tentu memimpin di perusahaan, tapi bisa jadi memimpin hal yang lain. Setuju. Jadi makanya tadi pertanyaan saya itu lebih ke general ya. Gak mesti harus perusahaan, bisa di rumah tangga, lingkungan hidup, lingkungan perumahan, apapun itu. Iya, yang penting bermanfaat aja. Oke. Semakin bermanfaat kan kita semakin bisa dihargai dan diapresiasi. Kadang-kadang orang juga suka malas untuk dimanfaatin. Kalau saya sih malah lebih senang saya dimanfaatkan. Manfaatkanlah saya semaksimal mungkin gitu. Dan ilmu saya tambah banyak. Ya, ilmu saya tambah banyak. Ya, pasti belajar kan? Betul. Kalau dimanfaatin pasti ada hikmahnya. Iya. Betul. Setuju banget. Oke, pertanyaan lanjutannya nih. Iya. Untuk para wanita ini yang menempati posisi pemimpin, Oke. pemimpin itu kan dalam suatu makanya perusahaan. Iya. Bisa sebagai seorang supervisor, Iya. manajer, direktur yang memiliki bawahan-bawahan kan. Iya, betul. Apakah wanita-wanita tersebut disarankan memiliki karakteristik apa dari alpha woman supaya wanita tersebut yang di posisi pemimpin itu bisa sukses, bisa berhasil, atau ya lancar lah. Iya. Kalau udah di posisi atas kan udah pasti yang sukses, Pak. Dari tadi kan bahas ke Betul. Oh iya. Kadang kan ada unsur politik nih. Misalnya kadang deket nih sama bosnya. Contohnya gimana? Jadi sama bosnya langsung lah ya kan jadi seorang pemimpin. Ini sering terjadi loh di luar sana. Padahal Jadi dia tidak berkualitas, dia gitu ya. tidak Kurang berkapasitas, kurang tapi berkualitas. dia di posisi itu hanya karena dia dekat sama bosnya. Atau unsur KKN ya, saya di situ aja. Jadi belum tentu dia memiliki otomatis memiliki karakteristik kepemimpinan yang bagus sehingga dia diangkat sebagai seorang pemimpin. Belum tentu. Iya. Benar kan? Benar. Nah, oleh karena itu saya tanyakan. Kalau saya lihat ya dari seorang alpha itu yang paling dominan itu bukan dominan, yang paling utama itu adalah rasa percaya diri. Saya nggak pernah lihat seorang alpha yang kepercayaan dirinya itu rendah. Iya. Dia tahu kemampuannya itu sebatas apa dan dia mampu apa. Itu seorang alpha. Iya. Gak pernah alpha itu saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini nggak ada kayak gitu kan. Nanti menye-menye. Itu alpha bukan alpha sejati itu kan gitu. Selalu pede kan. Iya. Nah itu harus pede itu number one saya. Betul. Bahkan kita kadang-kadang walaupun salah kita pede, Pak. Iya, harus kita pede. Lebih baik pede dibanding minder, bukan? Meskipun salah, nggak apa-apa, yang penting pede dulu kan. Iya, nanti kan kalau salah, misalkan apa yang benar, gitu kan. Ternyata salah nih. Oh iya, salah. Ya udah kita koreksi di saat itu. Gitu. Jadi jangan pernah takut salah sih, benar-benar. Iya, benar-benar. Iya. Nah, ini buat teman-teman di luar sana ya, entah pria atau perempuan yang memiliki atasan. Ya, atasannya itu seorang alpha woman. Iya kan? Kenapa? Ini tips-tips apa yang bisa diberikan oleh Ibu Rina kepada orang-orang tersebut yang memiliki atasan seorang alpha? Kan sekali lagi kan tadi Ibu Rina bilang, alpha itu jangan ditakuti. Betul. Tapi ya harus ada approach yang benar gitu loh. Iya. Jadi saya perlu menekankan alpha female, alpha woman itu belum tentu dia itu baik, belum tentu dia itu sempurna, belum tentu dia bagus. Kadang-kadang ada juga alpha yang toksik. Betul. Dan Tentu. Alpha yang toksik itu seperti apa? contoh alpha yang toksik itu adalah yang ngebosi kalau menurut saya. Bosi. Iya, aku tuh pindah-pindah perusahaan itu 8 kali, Pak. Jadi udah nyicipin. Iya, jadi udah nyicipin nih aneka 8 perusahaan. kali 3 ya, berarti 24 tahun ini. Iya, 28 tahun totalnya. Ketahuan umur saya. Saya ibut-ibut loh, gara-gara pas TV ini. Oke Pak, jadi gini Pak, jadi tip and tricks untuk Tips and tricks. ya kalau misalkan punya alpha female sebagai atasan. Yes. Ya, pertama pastikan dulu nih si atasannya ini dia akan mendukung karirmu atau enggak. Terus udah gitu, kalau misalkan ini mendukung karirmu berarti kan dia alpha female yang baik. Tapi kalau misalkan ada juga alpha female, kelihatannya alpha female tapi dia suka mengadu domba gitu kan, penjilat kayak gitu, itu ada. Atau yang suka merasa posisinya terancam. Oh iya, itu juga jadi nyalahin anak buah. Nah, kalau udah kayak begitu, itu Jagalin anaknya sendiri. oh ya, itu kasihan dong.
Ada teman Ada aku tapi yang seperti itu. ada. Itu sangat Ada, disayangkan. dan itu sangat disayangkan. Jadi intinya tuh pada saat kita udah tahu atasan kita itu baik, kita perlu support dia. Kita harus tunjukkan kalau kemampuan kita itu tuh melebihi apa yang dibayarkan. Otomatis deh, Bu. Kalau misalkan kita bekerja melebihi apa yang dibayarkan itu adalah sesuatu pembuktian. Ya. Jadi kan kalau misalkan kita bilang kan reward itu mengikuti prestasi, ya kan. Jadi berprestasi lah. Misalkan kamu dibayarnya 5 juta, tapi kamu menunjukkan kapasitas kamu 8 juta. Nah, yang kayak begitu kan bakalan di highlight. Nah, apalagi si Alfa ini tuh bakalan pasti kan ngeliat, oh iya anak buahku loh, aku gaji 5 juta, ternyata dia hasil kerjanya 8 juta. Oh ini berarti tak support. Tak supportnya apa? Ya udah, kamu maunya apa? Mau di workshopin ya udah, workshop pelatihan. Kamu maunya apa? Aku maunya dibeliin kursus kursus apa? Nah itu juga bisa. Yang penting pada saat kita punya bos yang udah baik, terus udah gitu dia adalah akabuman, udah tunjukin aja kemampuannya, berinisiatif, jangan pernah hitung-hitungan, jangan pernah mengkotak-kotakan jobdesk. Udah, itu udah pasti karirmu nanjak. Jadi kita itu harus kalau di buku saya ada memanajemenin atasan. Jadi kita bantu atasan kita itu bagus, maka kita akan ke bawah bagus. Gitu. Karena sebenarnya atasan sama bawahan itu satu tim kok. Betul. Kenapa sih harus saling jaga-menjaga atau tidak bisa bekerja sama yang baik? Karena apapun itu hasil positif negatif. Kita akan bersama satu unit kan? Betul. Dan itu juga kan tujuan utamanya sama. Iya, mengembangkan perusahaan juga kan. Yes, Iya, maju dan berkembang bersama perusahaan itu tuh harus mindset di setiap karyawan gitu. Iya. Dari bawah sampai atas. Ini saya ada pertanyaan, kalau ini dari saya pribadi. Oh iya. Apakah seorang alpha woman itu harus menjadi seorang entrepreneur? Oh enggak, atau siapa? Langsung dijawab enggak ya? Enggak, itu sama sekali bukan. Itu kesalahan. Ada orang yang merasa panggilan saya itu seorang alpha, jadi saya harus memiliki bisnis sendiri. Iya. Dan itu dipaksain. Jadi meskipun keterbatasan modal atau keterbatasan apapun itu dipaksain. Pokoknya saya harus punya bisnis sendiri atau saya harus menjadi seorang entrepreneur karena saya ini seorang alpha. Iya. Itu persepsi yang karena dia mendeklarasi dirinya dia alpha, bukannya orang lain yang mendeklarasi dirinya alpha. Mungkin karena itu juga sih. bukan alpha yang sejati ya. Bukan. Jadi kalau misalkan entrepreneur memang benar gitu. Sekarang kita coba hitung matematika ya Pak ya. Kalau misalkan setiap orang itu harus paham kapasitasnya. Ada yang orang itu kapasitasnya misalnya nih, Pak Steven pengen punya Pak Steven punya mobil taruhlah Agya contohnya ya. Tapi mau speednya itu Lamborghini, lah ya kan nggak mungkin. Realistis satu. Makanya, jadi kita juga itu harus paham juga nih kapasitas kita. Kayak aku nih, kayak misalkan saya itu kapasitas aku waktu dulu sebagai karyawan. Aku tahu nih kapasitas aku tuh cuma sampai sini. Terus udah gitu, tapi aku ada feeling di hati kecil itu, kayaknya aku gak akan berkembang nih kayak gini. Terus udah gitu aku mencoba mencari-cari kesibukan lain, karena kan waktu itu kita digaji cuma sebagai staff. Terus udah gitu pekerjaan kita udah selesai, waktu luang ada. Nah itu kita akan cari aku waktu itu cari-cari di Google bagaimana cara bisnis, bagaimana cara bermain saham. Terus udah gitu sampai ikutan saham, seminar saham kayak gitu, itu aku ikutin. Jadi aku tuh lebih suka ke investasi leher ke atas. Nah, tadi ngomongin apa ya, kapasitasnya. Jadi kita tuh harus paham kapasitasnya. Kadang-kadang orang itu berpikiran harus jadi entrepreneur. Kadang kita mikir kita membuka perusahaan untuk dapat profit. Taruhlah 100 juta gitu ya Pak ya. Mati-matian ya Pak. Ya. Oh itu stresnya minta. Ya tanggal 25 pusing, tanggal awal lebaran pusing, akhir tahun juga pusing. Terus udah gitu itu 100 juta. Terus udah gitu kita membayar karyawan kita itu taruhlah 40 juta gitu ya Pak ya. Pada saat kita 40 juta, kita jadi entrepreneur, taruhlah kita dapat nih keuntungan 40 juta sebulan. Gitu. Oh iya, aku 40 juta. Tapi kan kita mau ekspansi. 40 juta udah pasti gak bakal kita timbangin. Tapi kalau misalkan kita jadi karyawan, terus udah gitu karyawannya produktif,
terus sudah itu disupport sama perusahaannya, dikasih pelatihan sampai dia itu benar-benar jadi bagus, poles gitu kan. Terus gajinya malah jadi 50 juta. Mending mana? 40 juta tapi pusing bayar gaji karyawan bla 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 25. Risikonya tinggi juga. Iya, tanggal 25 sakit jantung gitu. Salah, pusing cenut-cenut gitu kan. Itu jantung buatan. Iya, terus udah gitu juga, terus sama satu lagi di kontrak sebagai karyawan, gaji kita dapat penghasilan 50 juta, termasuk bonus karena penjualan kita bagus bla 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 kan. Mendingan mana? Tidurnya lebih nyaman menjadi karyawan loh Pak. Saya jamin, saya pernah jadi karyawan juga, tidurku lebih nyenyak dibanding waktu saya harus bayar gaji karyawan. Apalagi waktu THR-an ya. Wah, THR-an itu lumayan cengkok-cengkok karena kan yang dibayar itu bukan cuma karyawan, masih ada tuh ormas lah segala macam ada. Iya, iya. Itu jadi curcol kita ya. Tapi ini maksud aku tuh gini Pak, enggak semua alpha itu harus jadi entrepreneur. Tapi inti dari kita itu hidup itu kan pengen nyari kebahagiaan. Pengen ini kalau aku pasti kan tahu tujuan hidupnya apa. Tujuan hidup saya itu adalah bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Bertanggung jawab. Nah, kalau saya itu tujuan hidup itu saya bisa bermanfaat terus bahagia dunia dan akhirat gitu. Saya itu pengen sedekah pakai otak kanan, nggak usah mikir-mikir kayak gitu. Dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu tujuan saya. Jadi pada saat saya udah tahu tujuan saya ini mau jadi sales, mau saya jadi entrepreneur, mau saya mau jadi penulis, tapi tujuan aku udah tahu. Aku tujuannya itu. Gitu. Aku nggak mau mengatasi. Oh iya, untuk bahagia saya harus jadi entrepreneur, saya harus jadi pengusaha. Ngapain maksa sendiri gitu ya? Jadi pengusaha sih. Tapi nggak apa-apa. Itu bagi orang yang memang berkecukupan, challenging, sudah gitu emang support sistemnya ada. Nggak apa-apa, itu emang harus, karena jadi pengusaha juga kan mulia juga Pak. Menggaji orang itu juga itu adalah bagian dari dharma. Betul, itu juga bermanfaatnya banyak gitu. Oke, tadi kan kita sudah memberikan satu giveaway ya Bu ya. Iya. Mari masuk ke sesi berikutnya. Semoga ada pertanyaan lagi dari audiens. Untuk masih ada 2 giveaway buku Alpha Woman 101 dari Ibu Rina sendiri yang akan diberikan. Mungkin pertanyaan lagi dari audiens. Sembarang pertanyaannya ya, Ibu di belakang saya. Buat ini Alpha Woman sejati ini. Alpha Woman sejati. Auranya makin jauh tapi kerasa ya? Iya benar loh. Sampai Bogor loh Bu auranya. Sampai Bogor. Berasa ya? Saya suka banget guna materi tentang Alpha Woman. Karena sebenarnya saya sendiri nggak sadar kalau saya Alpha. Nah ini nggak sadar. Berarti kan Alpha sejati. Alpha sejati. Ya. Pertanyaan saya, apakah Alpha Woman itu suka berkompetisi nggak sama wanita lain? Oh, udah pasti. Kita kalau berkompetisi dalam arti Ya, baik. persaingan baik atau enggak, apakah ada begitu nggak? Iya. Kompetitif ya? Jadi apakah seorang Alpha itu memiliki jiwa kompetitif ya? Iya. Cakep pertanyaannya. Nah. Anda layak dapat giveaway Bu. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan hal itu udah pasti sih Bu, berkompetisi itu udah pasti. Karena kalau misalkan kita berkompetisi itu membuat kita semakin menonjol, bukan sih? Jadi kalau misalkan kita nggak suka berkompetisi, itu kita nggak bakalan menonjol, bahkan kelihatan. Jadi udah dipastikan bisa. Apapun tujuannya, mau tujuan negatif, mau tujuan positif, tetap berkompetisi gitu. Karena itu yang membuat kita membedakan genre apa atau bukan. Itu menurut saya. Dan itu juga kan saya nambahin dikit, kan tadi Bu Rina udah sebutin kan kalau seorang Alpha itu pasti pintar. Pintarnya tanda kutip itu kan rajin menimba ilmu. Betul, Jadi itu penasaran. jadi harus punya jiwa kompetitif kan lihat itu saya lihat kok jago banget ya itu ya bapak itu ya. Saya kan jago seperti bapak ibu itu. Apa yang gue harus belajar ya? Belajar dari buku itu sebenarnya pelatih diri sendiri. Iya. Jadi jiwa kompetitif itu memang memacu untuk ya memang Alpha itu base nature-nya itu untuk selalu menjadi the better version of
herself atau betul, himself. betul, Jadi selalu bermetamorfosis untuk menjadi lebih baik. iya benar. Jadi alpha itu selalu lebih baik, selalu lebih baik. Iya, betul. Saya setuju. Oke, saya lanjut ya pertanyaan berikutnya. Hal apa saja yang pernah dilalui seorang perempuan untuk bisa menjadi alpha woman sesungguhnya sejatinya? Ya itu tadi yang pertama udah aku bilang tadi terbentur sampai benar-benar di titik nadir, kulminasi dia sampai naik. Nah itu udah pada saat dia udah pasrah, udah itu biasanya jalan Tuhan itu langsung terbuka gitu. Terus udah gitu apalagi yang pasti lingkungan itu belum tentu support dia. Terus udah gitu sama kalau misalkan nih Pak, teman-teman itu kan udah pasti banyak yang suka dan nggak suka, apalagi kalau kita terlalu menonjol gitu kan. Wah ini mah penjahat gitu kayak gitu kan. Wah ini mah sukanya ini ya biar dipandang bagus sama bosnya kayak gitu. Nah itu sisi negatifnya adalah kita itu dipandang ya pasti nggak punya banyak teman Pak. Itu udah pasti. Circle kita akan menurun 90%. Ketika kita itu otomatis 90%. otomatis berjalan Pak, itu bakalan menggelontor berkurang karena udah nggak sevisi, nggak sefrekuensi kayak gitu. Sama yang circle kita itu mungkin perlahan dan merasa insecure sendiri. Betul. Ada maksud dari seorang alpha ini untuk mengintimidasi lah atau untuk mengeliminasi. Iya, nah itu ya saya bilang seleksi alam. Seleksi alam ya. Iya, seleksi alam. Kita pasrahin aja biar akhirnya bergabung sama alpha yang lain. Ya betul. Akhirnya kita sadar, kita tuh jadinya temennya ini, dan itu membuka pintu kesuksesan ketika kita merubah apa namanya ya, circle-nya kita yang kita pahami itu kayaknya negatif atau agak toksik kayak gitu, kita nggak nyaman, terus udah gitu kita berusaha nahan diri, ya udah sabar kita nggak enakan kayak gitu. Itu saya juga pernah di titik itu, di titik nggak enakan itu nggak enak itu makan hati dan capek, dan sampai akhirnya kita berkurang teman karena menjadi diri sendiri gitu Pak. Itu memang pepatah yang betul ya. Jadi semakin kita bertambahnya umur, ya kan, karir kita makin maju, itu teman kita makin berkurang. Betul. Karena itu tadi Ibu Rina jabarin ya. Iya, karena frekuensinya udah beda. Gitu. Seleksi alam ya. Seleksi alam. Dan kita juga kan nggak bisa membuat orang itu senang terus-terusan. Kayak Steve Jobs bilang, kalau mau bikin senang semua orang udah bikin jual es krim aja jangan jadi jual es usaha. krim aja pasti bikin senang semuanya. Iya. Atau jual cilok. Ini pasti dari teman-teman ini pasti pada penasaran nih, kenapa kok saya sebagai seorang laki-laki, saya memilih topik alpha woman ini saya sendiri. Iya, saya kaget loh Pak. Kaget ya? Iya, kaget. Dari sana saya barusan ngobrol sama teman, akhirnya saya ngobrol sama Bu Rina, kebetulan saya lagi nulis nih. Iya, alpha betul. woman. Oke, saya langsung ada ibu aja yang saya dapat menjadi narasumber talkshow saya ini. Iya, Saya mau semoga pesan-pesan alpha woman. Iya. Jadi karena semakin kemari, Iya. itu saya semakin berteman dengan banyak alpha. Jadi nggak cuma perempuan doang ya, Iya. tapi akhir-akhir ini banyak perempuan karena yang saya temukan kan usaha, Iya, manajer, supervisor, director, itu menurut saya keren-keren. Betul. Dan saya tidak terintimidasi sedikit pun. Justru saya kagum dan respect. Iya. Dan menurut saya ini harus banyak orang itu di luar sana menurut saya nggak paham arti daripada seorang alpha. Iya. Mereka ini alpha ini sering disalahpahami. Betul. Banyak orang itu salah paham bahwa seorang alpha itu sesuatu yang buruk, dominan, terus KPW, semuanya sendiri diembangkan, nggak bisa diajak runding, nggak bisa diajak kerjasama, padahal itu semua adalah hal yang nggak benar gitu loh. Iya. Ya, semua ya mungkin ada alpha yang seperti itu, tapi nggak semua, itu minoritas banget yang seperti itu yang jelek gitu atau negatif. Betul Pak. Biasanya kita juga nggak peduli sih Pak. Ya. Kita teman-teman saya ya semuanya ini udah peduli saya gitu. Iya, sudah gitu. Emang mereka itu ya udah, mereka tuh udah enjoy, terus udah tahu tujuan hidupnya, terus dia udah tahu. Jadi kalau misalkan dia tahu nih tujuan ini, kata teman saya yang arsitek, saya mentor bagi saya dia mentor Pak Hendra. Jadi dia bilang, Bu Rina, kalau Bu Rina udah tahu tujuannya adalah Jakarta,
mau orang belokin ke Semarang dulu, mau orang nah itu kan tergantung speednya. Burina mau cepet atau enggak. Kalau misalkan mau cepet ya udah fokus ke Jakarta. Tapi kalau misalkan nggak mau fokus ya berarti emang harus belok dulu ke Semarang segala macam. Intinya apa? Ketika kita udah tahu tujuan kita itu, terus udah gitu diiming-imingin untuk merubah tujuan, itu jangan mau. Kayak gitu. Iya, jadi itu memperlambat speed kayak gitu sih. Iya, relate. Oke, pertanyaan berikutnya ini. Adakah target-target yang biasanya ingin dicapai oleh Alpha Woman? Oh, biasanya tersistematis sih. Biasanya ada. Kalau saya dan teman-teman saya sebagian Cita-citanya dong. Jadi sebagian besar ingin apa? Iya. Ingin dicapai itu apa? Sebagian besar ada Pak. Jadi dia itu udah menaruh tujuannya apa yang dia inginkan itu tuh 10 tahun ke depan. Termasuk saya itu sudah tahu 15 tahun ke depan saya akan menjadi apa. Itu dari rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Iya. Jadi kita udah tahu goalsnya, terus udah gitu nanti kita akan merinci itu. Dan kita akan print semua yang tujuan kita, misalnya pengen jalan-jalan ke Perancis, terus sudah gitu kita bakal pamer di sini, kita foto, kita print, kita taruh di tempat kita lihat gitu. Terus sudah gitu kayak saya pengen buku gitu kan, pengen menulis buku tahun 2023. Itu tuh udah saya taruh 3 tahun yang lalu sebenarnya Pak. Sampai akhirnya teman saya tuh bilang, ini ada kursus tulis, ini ininya apa namanya? Siapanya ini panjang ini. Iya. Sampai bikin buku ini. Iya, dan itu emang aku print, terus emang kita lewatin. Jadi kan aku punya kantor sendiri Pak di bawah di rumah. Setiap kali lewat, aku lihat itu cita-citaku gitu. Dan ya, Alpha Woman 101 itu salah satu one of my dream yang come true tahun ini. Terus udah gitu, tahun ini banyak. Ya, tahun ini banyak yang tercapai, alhamdulillah, kayak BlackBerry. BlackBerry itu juga cita-cita zaman dulu. Banyak sih Pak. Saya juga seperti itu sih, semakin kemari pengen apa ya, hal-hal yang kita belum pernah lakuin. Contohnya kan saya nggak pernah dulu yang membawakan acara talk show. Saya membawakan acara talk show ini, ya yang ini sih udah kesekian kalinya ya. Tapi pertama kalinya itu bisa dua tahun lalu. Iya. Ya saya rasa bagus banget. Enggak, kalau saya minta dia presentasi kulit batu doang. 11-12 lah presentasi sama talk show. Oh iya, ini beda Pak. Talk show itu kan pertanyaannya tidak diduga. Ya. Oke, Bu Rina kan pasti juga punya circle-nya Alpha ya, Alpha Woman yang bisa terjadi sekeliling Anda ya, Iya. di kehidupan sehari-harinya. Mungkin bisa sedikit cerita berbagai jenis, beragam macam Alpha Woman yang Bu Rina temuin di luar sana. Jenis Alpha Woman, jenisnya maksudnya kayak gimana Pak? Macam-macam kan, Alpha Woman itu kan tadi yang seperti Bu Rina bilang itu kan ada yang apa ya, ingin ngelit sebagai pemimpin. Terus mungkin ada seorang Alpha Woman itu yang kepengen survival ya, karena dia kebutuhan finansial. Jadi mungkin dia merasa rumah tangganya itu butuh financial yang lebih stabil. Jadi dia menimba ilmu sampai dia bisa kontribusi ke rumah tangganya. Ini contoh-contoh aja. Iya. Jadi kalau jenis-jenis Alpha Woman itu terlihat dari kebermanfaatannya sih Pak. Bermanfaatannya. Iya, kebermanfaatan pada saat dia ada di komunitas, contohnya di asosiasi, dia ingin mengembangkan ide-ide yang ada di kepalanya. Itu saya salah satu contohnya itu yang aku lihat kemarin, jadi ketua IAI Kalimantan Tengah. Iya, dan itu benar-benar aku merasakan auranya dia beda, terus udah gitu visi misinya dia jelas, terus dia juga ngelit anak buahnya, bukan anak buahnya ya, bagian anggota-anggotanya itu untuk satu tujuan. Bayangin aja Pak, dia bikin satu event arsitek, pekan arsitek yang datang itu dari India, dari Malaysia, dari Singapura itu datang. Luar negeri. Iya, dan itu dia bilang dia udah pengen itu dalam waktu lama. Bayangin kalau misalkan dia nggak jadi ketua IAI Kalimantan Tengah, mungkin nggak bakalan terjadi event sesukses kemarin itu. Aku sangat apresiasi banget itu. Namanya Ibu Ristia. Itu keren, super keren. Nah, itu adalah kebermanfaatannya dia. Di asosiasi apa sih Pak yang mau diinin? Kan nggak ada
kelebihan dapat proyek lebih banyak itu enggak, tapi emang dia pengen dirinya itu bermanfaat. Menurut aku kayak gitu. Jadi karakteristik jenis itu terlihat dari kebermanfaatannya, baik di lingkungan rumah. Berarti kalau misalkan di lingkungan rumah ya dia bermanfaat jadi ibu anak, terus udah jadi ibu RT, jadi ibu-ibu majelis taklim, nah itu juga kan termasuk. Jadi jangan apa ya namanya, paradigmanya alpha woman itu adalah entrepreneur, terus orang-orang yang ekspor, yang punya tagline itu Ekspor itu apa? eksekutif muda. Oh, saya baru tahu sih. Iya, iya, yang Saya kurang gaul. enggak apa-apa Pak, itu bahasa lama. Kayaknya pasti Kita sepataran kan? Saya aja yang kuper. oh, enggak, itu sih. Jenis alpha woman apa yang paling Anda tidak sukai? Tadi yang negatif. Oh iya, Tadi kita yang ngomongin aku positif-positif sih semua nggak suka kan? sama alpha woman. Jadi dia di posisi manajer, terus udah gitu dia itu ngebosi, terus nggak mau ngedengerin, ya ngebosi, terus dia nggak mau ngedengerin anak buahnya, itu susah gitu. Pokoknya nih, contohnya, pokoknya ini harus selesai ya, deh. Tapi dia nggak ngebantuin, dia nggak ngasih jalan. Nggak ngasih Kayak solusi. wah itu rasanya, aku beda departemen waktu itu sama dia, rasanya pengen ngerawasin. Loh, terus aku jadi ngomporin. Ya udah kalau kayak begitu udah, kalian dibanding gerendel ngomong. Bu, caranya bagaimana? Ya dia nggak tahu caranya, cuma nyuruh doang. Udah, kalau kayak begitu udah nggak bisa. Aku nggak suka yang kayak gitu Pak. Sama yang menye-menye Pak. Menye-menye. Iya menye-menye. Kadang-kadang ada sih alpha woman. Dia menganggap dia alpha woman tahu, tapi dia menye-menye gitu. Nyebelin banget. Masih di Jawa itu. Iya, iya. Jangan itu kekerasan fisik. Ya nggak pernah sih Pak. Nggak boleh. Iya, nggak boleh gitu. Alpha woman itu apakah tipe orang yang kaku? Apakah itu juga paradigmanya? Kalau misalnya ya alpha itu nggak bisa dikasih tahu keras kepala itu Iya, kaku banget sih. iya. Kita Benar nggak sih? Nggak. Atau itu hanya Sebagai contoh aku lihat mispersepsi? nih Bu Anggra nih. Bu Anggra itu alpha woman, tapi dia nggak kaku. Iya iya benar-benar. Ya, menjawab pertanyaan langsung dong. Dia Ada benar-benar contohnya tuh. bisa Iya. bisa nyanyi, bisa Iya, puisi, bisa jadi ngajar. MC, Bisa segala macam. organisasi, nah itu. Multi talenta gitu. Iya, terjawab langsung kan? Iya. Dan tapi yang saya bahas ini alpha yang kaku, ada nggak? Alpha yang kaku ya ada. Banyak nggak? Teman saya nggak sedikit kalau teman aku yang kaku kayak gitu. Apakah yang kaku ini jenisnya toxic? Tadi kan Sedikit. Brenda sempat mention Iya, ada iya, alpha itu yang iya. toxic. Yang Wah, aku ini itu jelas. lebih ke, kalau bahasa saya itu kaku itu otoriter sih Pak. Jadi nggak mau tahu gitu. Oh. Iya. Mas apa lo caranya? Yang penting pokoknya begini gitu. Nah itu menurut aku kamu. Tapi dia alpha. Karena dia bisa menyuruh lingkungannya dia itu nurut apa Jadi nggak kata. demokratis ya? Iya. Kaku itu maksudnya demokratis saran dari si kaku. Dengerin. Iya. Oke. Jadi itu yang kaku. Oke, ini alpha woman ini kan saya tunggu. Iya. Berbeda sekali. Iya. Kami informasikan kepada pengunjung pameran Exotex 2023. Kalender yang mulai kalender disertai karcis maupun mobil bagi yang berkenan di dalam Lanjut aja. Oke, ini saya ada pertanyaan terakhir habis itu kita masuk Q&A. Alpha woman itu tidaklah senantiasa orang yang dingin, antisosial, dan Iya. lain-lain, yang tidak peduli atas kebahagiaan. Iya. Namun sebaliknya seorang perempuan itu ingin menjadi alpha woman untuk mencapai kebahagiaannya. Bisa tolong dijabarkan beberapa kebahagiaan yang ingin dicapai oleh seorang alpha woman. Gak material only nih, Iya. banyak Iya. yang bagian Udah pasti parameternya bukan kebahagiaan itu parameternya bukan ini kok Pak, bukannya materi. Karena kan bahagianya, misalnya bahagianya saya punya hijab Innova udah senang, ternyata ya teman saya itu enggak kok saya dia juga udah senang kayak gitu. Itu kan parameternya terlalu picik ya, maksudnya terlalu materi banget menurut aku itu enggak terjadi. Tapi kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kita bermanfaat, ketika kita bisa didengar, ketika kita bisa membantu, terus sama satu lagi ketika kita bisa ngasih kebahagiaan ke orang lain dan kita feedbacknya itu balik ke kita semua.
Dan itu saya alami sendiri Pak. Jadi kayak misalkan saya itu pagi-pagi itu saya selalu saya sering sepahar sama Mbak Intan. Mbak Intan tuh tahu ritual pagi saya itu saya mengafirmasi diri saya sendiri itu dengan audio Pak, audio afirmasi yang positif. Jadi biar hari ini akan indah. Jadi semangat ya gitu. Dan itu emang benar. Menggalau semua orang-orang yang negatif itu. Iya betul. Jadi pada saat kita udah bermanfaat, kita udah pengen nih bahagia kita tuh udah tahu tuh bermanfaat, senang, terus dari senang berbagi, senang ini, sedekah pakai otak kanan, terus udah gitu juga pengen membahagiakan orang. Nah pada saat kita mengafirmasi diri kita pagi hari, itu tuh kayak semesta membantu ya, semesta itu kayak mewujudkan. Terus udah gitu pada saat kita bangun aja antara kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu itu mempengaruhi. Saya pernah tuh kebiasaan saya itu bangun terus udah gitu kaget tanpa berdoa tanpa apa terus saya bangun kaki kiri dulu dan saya masuk biasa ternyata kaki kiri dulu ya? Enggak, saya biasanya harus kaki kanan dulu. Tiba-tiba saya kaki kiri, tiba-tiba saya kaki kiri terus udah gitu saya jadi waduh ini jadinya kayak bakalan kayak gimana, ternyata benar jadi banyak komplain kok banyak apa. Nah, tapi itu mensugesti. Nah, dari situ aku tahu untuk kita bahagia itu dimulai dari pagi hari gitu. Jadi aura-aura pagi hari itu akan menentukan kita itu bahagia apa enggak. Itu namanya ikigai. Betul. Apa yang membuat kita bangun di pagi hari yang menjalani kehidupan kita. Ya. Kalau kita nggak memiliki ikigai atau tujuan hidup, iya itu berbahaya karena Anda akan lesu, tidak memiliki semangat, Anda kena penyakit, ini itu nggak bisa berkembang dan lain-lain. Iya, betul Pak. Yang Anda bilangkan itu berkaitan dengan ikigai. Topik kita tahun lalu itu. Iya. Makanya saya ingat. Terima kasih. Di sini dulu. Di sini juga kan? Iya, ikigai. Biasanya ada yang pakai baju kimono kan. Oke. Iya. Ini saya mau tanya ke Bu Rina nih, dari audiens yang ada di depan kita ini. Yang alpha berapa orang, yang nggak alpha berapa orang dari auranya ini. Katanya kan dari auranya bisa kelihatan kan? Mayoritas, persentase. Persentase ada Persen alpha, sekitar berapa persen non alpha? alpha sekitar yang wanita aja kan, cewek aja kan. Oh ya, betul, gitu. cowok cewek. Oh cowok cewek. Iya, sudah nggak gender spesifik. Berarti, ya, berarti Saya nggak dihitung ya? Ya, Bapak enggak? Saya bukan audiens. Ya, 20% Pak. 20% alpha. Iya. Jadi alpha itu bisa dibilang minoritas ya di masyarakat. Iya, agak sulit. Nggak banyak ya? Iya, agak sulit itu perlu kemampuan tingkat tinggi sih bisa membaca hal Kemampuan itu. tingkat tinggi. Karena kan kita juga itu sesuatu yang kebiasaan gitu Pak. Karena 20% orang ini sudah mengalami keterpurukan. iya, karena Banyak orang gini. yang mengalami keterpurukan ya, alhamdulillah ya. Iya. Dan pada saat kita keliling Indonesia, satu hari itu kita bisa ketemu ratusan orang. Karena kan setiap event gitu kan kita ini. Dan itu tuh kayak apa ya namanya? Kayak punya kemampuan. Oh iya ini bukan. Nggak usah jabat tangan. Kalau jabat tangan udah kelihatan lah kalau dia form berarti kan dia kan apa? Itu bukan karena dia tekan. Iya, udah melepas nih. Iya, Lepasin dulu. Iya, itu naksir Pak. Itu naksir. Iya. Nah, kalau Ada dari situ intensi yang mengalir itu kalau nggak mau lepas tentang itu. betul ada bahaya ada seterusnya itu. Awas Jadi kelihatan sih Pak. Maksudnya kita bisa berasa itu karena faktor kebiasaan kita bertemu sama orang itu kayak udah ada klik feeling gitu. Oke, saya boleh nggak mengandalkan ilmu gantung saya? Jadi dari audiens ini kan Bu Rina mengatakan 20% kayak ini Iya. sebagai alpha. Iya. Dan apakah itu berlaku untuk di luar sana 20% rule? Jadi artinya dari 10 orang di luar sana atau dari 100 orang 20 orang itu alpha. Apakah bisa saya ambil generalisasinya seperti itu? Oh enggak bisa. Enggak ya? Enggak bisa lebih Pak. Bisa lebih. Nah, karena ini kan cuma di ruangan ini aja. Oke, berarti rata-rata nih kalau kita ngomong, saya buka nih sekarang. Kalau rata-rata kayaknya lebih sedikit lagi sih Pak. 10%? 10-15% lah. 10-15% ya? Iya, kalau dari yang teman-teman sama yang selama ini aku temuin ya, Yes. itu 10-15%. Dan dari persentase itu, saya mau menunjukkan lagi. Ah, Apakah seorang alpha itu pasti berhasil?
dalam apapun itu ya, keberhasilan itu kan definisinya beda-beda ya. Jadi berhasil dalam rumah tangganya, berhasil dalam hubungan kerja dan sebagainya. Itu pasti lebih kecil lagi kan presentasinya kan, karena ada semua alpha itu positif. Tadi kan kita udah tahu ada alpha yang kaku, alpha yang toxic, itu pasti susah mereka berhasil atau sukses ya, karena mereka nggak bisa kerja sama dengan orang lain. Iya, walaupun kamu ini masih berhasil Pak, aku nggak pernah melihat alpha itu nggak berhasil. Nah, ini kita sedikit berbeda pendapat. Iya, karena ini kan balik lagi, ini kan teman-teman aku, ya kan. Mungkin teman-teman yang pasti kan bisa kasih pencerahan kamu. Ini. Karena beda orang yang kita temuin, ya kan. Saya lebih baik nggak nyebut nama ya. Oh jangan. Tapi ya, Ini live. sejarah mendikte ya. Ada beberapa pemimpin negara itu yang diktator atau otoriter. Zaman dulu ya, zaman dulu. Orangnya udah nggak ada, tenang aja. Tapi mungkin penerusnya masih ada. Saya nggak menyinggung. Tapi orang-orang yang demikian ini, menurut saya dia alpha. Tapi dia nggak berhasil. Sure, dia berhasil. Tapi hanya dalam waktu singkat sebelum dia digulingkan. Atau dikudeta. Atau dihancurkan oleh negara yang lainnya. Jadi barometer saya ujung-ujungnya dia nggak berhasil. Karena sekali lagi kunci keberhasilan bagi saya itu sesuatu yang awet. Nah, jangan cuma 1 tahun kayaknya misalnya ini menang lotre, habis itu lotrenya dia bisa habisin, gak diinvestasiin. Nah, itu kan keberhasilan sesaat. Yang saya maksud ini keberhasilan yang sampai akhir hayat, sampai menghembuskan nafas terakhir, dia bisa dibilang ada seorang individu atau alpha yang sukses dan patut menjadi panutan. Nah, orang-orang diktator seperti itu yang tadi saya sebutin. Pemimpin diktator itu alpha mereka, tapi mereka tidak membawa dampak yang positif di akhir hayatnya. Bahkan dicaci maki lah, maksudnya dihindari lah, jangan sampai ini contoh yang buruk ya teman-teman, jangan jadi menjadi seorang ini pemimpin seperti itu. Nah ini kita parameter berhasil kita itu berbeda ternyata Pak. Parameter berhasil saya adalah ketika orang itu memberi peringatan, memberi pelajaran bagi orang lain. Bagi saya dia udah berhasil, walaupun dia itu kayak tadi diktator, berarti kan dia berhasil mencatat sejarah sebagai diktator yang jelek. Dan itu menjadi pengalaman bagi orang lain setelahnya. Nah, parameter berhasil bagi saya itu adalah balik lagi kebermanfaatan. Nah, iya. Nah, kalau parameternya Pak Stephen berarti menuju kebaikan gitu ya Pak ya? Berhasil kebaikan atau gimana? Saya lebih terujuk lebih ke legacy. Nah, ini masuk ke self aktualisasi. Dalam ilmu psikologi itu kan ada Abraham Maslow itu kan ada hierarchy of needs. Piramid itu. Yang paling tinggi itu adalah self actualization. Jadi seberapa nanti suatu saat Anda akan meninggalkan dunia ini, apa yang Anda tinggalkan kepada kita sendiri. Betul. Bagi saya keberhasilan itu seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan kebermanfaatan Ibu. Karena kalau semakin banyak manfaat yang dia berikan kepada masyarakat, kepada keluarganya, kepada karyawannya, siapa organisasinya, maka dia akan makin diingat. Jadi di saat dia meninggal ya namanya yang nanti yang melayat atau yang maksudnya yang memberikan ucapan bela sungkawa atau yang mengingat beliau itu pasti banyak kan. Balik lagi. Itu legacy yang baik menurut saya. Betul. Mostly mungkin banyak, tapi ada juga yang nggak berhasil alfanya ya Pak ya. Jadi itu tergantung kita memandang. Secara legacy ya. Tergantung. Keberhasilan itu subjektif. Orang harus subjektif, beda-beda ya. Tergantung kita menyikapinya. Terus pada saat kita itu bahkan dari hal yang buruk pun kita bisa mengambil hikmahnya, kebaikan. Jadi tidak semua alpha toxic itu buruk, pasti ada kebaikan di situ. Makanya aku bilang semua orang itu pasti itu. Ini yang saya suka dari Bu Lina, positive mindset. Saya juga mulai mengadopsi mindset itu. Hindarkan pikiran-pikiran yang negatif, udah lagi positif dulu lah. Iya, karena aku ngerasain begitu Pak. Jadi temen aku tuh ada yang dimusuhin satu kantor, tapi dia dekat sama aku, gitu kan. Terus udah gitu ternyata pada saat kita dekat kita tahu, oh ya ternyata yang membuat dia toxic itu karena ini. Jadi ada background belakangannya. Pemicunya. Ada pemicunya sampai akhirnya kita waktu itu
teman-teman ya, termasuk saya itu bisa merubah sifatnya dia gitu. Ya tadinya dia toksik, akhirnya dia berubah gitu. Jadi kalau misalkan punya orang yang toksik, sebenarnya kita kasihan gitu. Jadi kita harus malah memberikan perhatian, karena kita itu kan hidupnya bersosialisasi gitu. Jadi apa namanya, makhluk sosial. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan ada orang itu dijauhin, kasihan sih kalau aku gitu sih. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ada pertanyaan receh. Oh iya, yang gede dong Pak, yang merah-merah dong Pak, jangan yang receh. Sedangkan aja nih. Kalau ada yang namanya alpha, Iya. ada yang namanya beta sama gamma, Oh iya ada. dan seterusnya sampai zeta. Iya. Ada. Ada itu yang teman saya nggak suka dengan aku bikin alpha, karena itu mengeneralisasi wanita. Berarti kalau saya bukan alpha, saya ini apa? Iya. Apakah saya beta? Dan sebenarnya itu nggak masalah sih Pak, kita itu mau beta, mau alpha, mau batako atau mau hebel atau apa. Iya. Sebenarnya kita nggak masalah dengan hal itu gitu. Tapi karena saat ini yang lagi hype itu tentang alpha woman, makanya aku tarik ini. Terus udah gitu juga pada saat saya baca juga itu ada Alpha Girl by Henry Manimpiring, itu kan juga itu dia lebih berfokus ke genre itu remaja Alpha girl ya. Alpha Girl gitu. Henry Manimpiring. Oke. Iya. Jadi masih remaja tapi sudah terbentuk tuh. Iya, menjadi Alpha Girls itu pada saat dia SMP, SMA kayak gitu. Dan itu aku beliin untuk anakku. Wih, anaknya usia berapa Bu? Anakku usia 12 tahun. 12 tahun. Ya, dan dia yang baca buku, dia yang beli buku itu, aku yang baca. Terus aku bilang, "Bu, ini kayaknya Mami menarik nih, Mami mau nulis tentang ini aja di sana." Akhirnya kita kata. Kayaknya anak ibu ini udah menunjukkan kecenderungan menuju alpha nih, masih karakteristik alpha. Iya. Sama kayak maknya, enggak ya? Kayak sama Mak, ya semoga itu sebagai lebih Tapi banyak yang pasti ya, manfaatnya. orang tua yang alpha belum tentu anaknya itu alpha ya. Iya, karena kadang-kadang orang tua alpha itu juga yang kalau dia dominan, otoriter itu membuat anak itu menjadi pemberontak gitu kan. Karena dia terlalu ditekan. Jadinya nggak bisa sekreatif atau yang bisa diharapkan sama orang tua. Ya tergantung lagi, kembali lagi ke orang tuanya ini alfanya yang mana, alfa yang positif atau alfa yang negatif. Kalau Betul. alfanya yang toksik, Iya. jadi anaknya kasihan, Iya, bisa betul. mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Iya, itu juga. Jadinya ya nggak banyak juga sih yang bisa kita tarik kesimpulan kalau misalkan anak kita tuh bakal jadi apa. Tips nih buat para parents di luar sana nih, karena saya kebetulan saya orang tua, Belina juga orang tua, saya yakin di audiens juga ada yang orang tua. Ada nggak caranya? Karena kelihatannya kan alpha ini banyak yang berhasil ya, karena alpha ini unik ya, karena Karena dia dia pembelajaran kayak pembelajar yang baik, Iya. dia rajin, ulet, mandiri, Iya. bertanggung Iya, jawab, betul. semua yang karakter positif itu. Betul. Tentunya kan kita inginkan anak kita itu semua sukses ya. Gak ada Betul. orang tua itu yang nggak mau anaknya sukses, gak ada. Iya, nggak ada, Sekali. betul. Nah, jadi ada nggak tips untuk para parents di luar sana supaya mendidik anaknya ini mulai menumbuhkan karakteristik alfanya itu? Iya. Perlahan-lahan ya, pasti slowly, Iya. supaya slow progress ya, slow by slow. Nah, ini menarik nih Pak. Ini saya kasih contoh teman saya yang kaya raya, dia sudah terlahir sebagai alpha gitu kan. Dia itu tajir, bakalan tajir Rich. 17 turunan, wah itu beneran. 17 turunan udah dihitung lagi. Ya bayangin aja Pak, orang dia udah punya udah punya tambang, udah punya apa Ya, namanya habis. pulau, wah udah. Itu kan berarti kan dia terlahir kaya, Ya. terlahir dia itu punya punya fasilitas yang sangat mumpuni. Tapi tahu cara mendidik orang tuanya bagaimana Pak? Gimana? Dia mendidik anaknya itu mandiri. Terus sudah gitu dia juga misalnya nih, Pasti nggak dimanjain, itu satu. pertama nggak dimanjain, kedua itu dia lebih nyuruh anaknya itu lebih seragam, sampai dia bilang, "Papa bisa memberikan kamu BMW, tapi nanti selanjutnya kamu bisa nggak hidup dengan naik kijang?" Itu dalam bagi saya. Jadi Dalam banget, nggak Jadi- cuma ninja, dia. iya, iya makanya. Jadinya makanya dari situ tuh aku berpikir dia aja yang orang kaya loh mendidik anak sampai kayak gitu. Berarti kan udah mendidik kemandirian dari usia dia itu 2-3 tahun, 4 tahunan itu loh Pak. Dari kecil ya udah Dari kecil dia sudah dididik kayak gitu. Wah. Bahkan ketika dia kuliahnya dia kan di Amerika. Itu tuh bikin surat hutang.
surat hutang. Kalau misalkan biaya hutangnya itu berapa, dia tanda tangan, nanti setelah dia lulus dia akan membayar dengan cara dia bekerja di perusahaan keluarganya. Oh, diangsur kembali. Betul. Ini mengajarkan bertanggung jawab loh. Betul. Dan itu kurang kayak apa? Kalau menurut aku tuh dia kaya menabung. Kalau sekarang 17 turunan, kalau turun lagi bisa begitu, tambah lagi nanti tambah. Iya, berputar terus kayak bola salju. Keren. Ya kan? Nah itu sih. Jadi tips and triknya ya kita harus mendidik anak kita sedini mungkin untuk mandiri. Sedini mungkin. Iya. Oke. Biar dia struggle. Sip. Oke, kita masih ada satu buku lagi yang mau jadi giveaway. Minta tolong dong dari audiens salah satu. Saya tidak boleh nggak? Mana? Oh, ada. Iya. Oh, Ini boleh saya kan? Halo, Bu Rina. Iya. Saya Zeralda dari Agres. Jadi seperti Enggak, kayaknya memang saya tertarik sama topiknya sih. iya, terima kasih. Apa namanya, mau tanya mungkin agak kontroversial ya pertanyaannya. Ini kita sebagai alpha woman nih, Betul. Gimana sih cara menyikapi sebagai alpha woman di lingkungan yang kurang mendukung alpha woman? Jadi mungkin untuk yang merendahkan gitu, kayak misalnya lingkungan yang memandang sebelah mata lah tentang perempuan. Gimana kita menyikapinya? Kayak kan kebanyakan orang itu lingkungan kayak misalnya perempuan gak nikah lama, Oh iya. dibilangnya kayak kamu sih terlalu milih kayak Oh, gitu. iya. Nah, itu gimana cara kita menyikapinya sebagai alpha woman? Oke. Itu sih, terima kasih. Ya. Sebelum dijawab, Bu, Ya. apakah Kak Zeralda ini seorang alpha atau tidak? Iya, dia calon sih Pak. Calon. Calon apa? Calon. Iya. Karena ini udah kelihatan bibitnya, gitu. Karena dia masih belum sampai titik di. Oh, berarti harus Sampai belum titik. diperlukan dulu ya? Iya. Mau kan Betul. diperlukan? Iya. Dan itu bakalan kelihatan dia struggle apa enggak. Gitu. Oh, siap. Tapi dari cara bicara, cara mindsetnya itu udah kelihatan benih-benihnya itu. Nice. Jadi tinggal dipupuk. Tolong difasilitasi workshop Pak. Oh, siap. belum ya. Iya. Silakan Bu, dijawab Iya. pertanyaan dari Kak Zeralda. Jadi itu lebih ke arah misalkan kalau misalkan di lingkungan sebelah mata, dipandang sebelah mata sama lingkungan baik keluarga ataupun lingkungan kerja gitu ya. Nah kalau kayak gitu balik lagi sih, J. Kalau misalkan kita tahu kapasitas kita itu bagus, ya jangan nurunin standar cuman gara-gara pengen menyenangkan orang lain yang bilang harus nikah umur segini, karena kan orang lain juga kan gak bakalan mau bertanggung jawab dengan hati kita setelah nikah kan. Dan lebih bijaknya lagi, jadi gini, aku tuh dulu saran juga ya buat kamu ya, kan Mahal nih, Iya, tipsnya mahal. iya. Jadi kalau misalkan kamu nih, terus ada gitu kata mama, kamu nikah, gitu. Kamu jangan tolak mentah-mentah dulu. Terkadang apa yang orang tua suruh itu yang terbaik. Dan kita tahunya itu terlambat. Termasuk saya tahunya itu terlambat setelah 7 tahun menikah baru tahu. Oh iya ini yang terbaik untuk saya. Dan itu prosesnya adalah pada saat saya menentukan, ya ini. Ya Tuhan, ini mama saya pengen ini, pengen si suamiku itu nikah sama aku. Aku tuh prosesnya itu 7 kali sholat istiqaroh. Di sholat istiqaroh itu tuh kayak ada insight gitu Pak. Yang pertama, kedua gitu kan, dalam mimpi tuh kayak keliling nyasar ketemu dia. Terus udah gitu ketiga, keempat nggak ada insight, kelima saya masih tetap sholat istiqaroh, terus udah gitu mimpinya sama. Keliling, saya nyasar ketemu mama saya sama suamiku yang nganterin. Terus udah gitu, akhirnya aku pasrahkan, karena itu udah 5 kali, 6 kalinya lagi aku sholat lagi. Ya Allah, bukan dia kali, coba ganti. Iya, ternyata benar. Kita itu jangan mengunderestimate orang tua. Kita patuhin aja orang tua. Karena kalau orang tua udah nyuruh itu kayak ada apa ya Pak? Suara Tuhan sih kalau aku bilang. Dan itu ya, dan itu jangan pernah mengunderestimate apa yang kata orang tua sih. Benar kan? Kita hormatin aja. Saya decline, Mbak. Decline. Jadi menjawab pertanyaan, jangan turunin standar. Rugi turunin standar. Tetap ada. Iya. Dan pada saat memilih pasangan jangan lupa
orang tua itu adalah kuncinya, kunci kebahagiaan kita. Awal-awal emang kita merasa tersiksa. Maksudnya tuh ya namanya pernikahan gitu kan ya. Tapi pada saat endingnya saya bisa jadi kayak gini karena pilihanku gitu kan. Karena mamaku dulu memaksa. Kadang-kadang apa yang dipaksa itu kayak sekarang ini kan aku berasa dipaksa tenar ya isi bayitan. Tadi pagi aku bilang, aduh aku ngisi kelas 1 kayak berasa dipaksa tenar. Besok tanggal 25 aku ngisi kelas lagi di UPH. 25 September, jadi kayak udah terbiasa. Gak apa-apa. Jadi semuanya Ibu memberikan kebermanfaatan itu ke orang lain. Iya. Bagi-bagi ilmu. Bagi-bagi ilmu. Buat Anda bahagia. Selamat, itu bukunya bagus banget. Ini dari tadi saya dengerin ya, jangan pernah menurunkan standar. Ini nggak cuma untuk alfa doang saya. Oh iya, semua orang. Alfa, beta, gamma, siapapun Anda, jangan pernah menurunkan standar Anda. Karena kalau menurunkan standar Anda, artinya Anda kayak melawan alam ya. Betul. Dan Kita disarankan. kapasitas kita udah tinggi kok, ngapain kita turunin? Ya rugi dong. Spek kita udah tinggi loh gitu. Spek setiap manusia itu udah tinggi. Jadi jangan pernah membatasi. Iya. Jadi meskipun mungkin ada seorang alfa itu yang mungkin ada mengalami kesulitan dalam menemukan pasangannya. Ya itu tadi ada salah satu pertanyaan tadi seperti itu kan. Jangan nurunin standar. Betul. Jadi meskipun belum menemukan pasangannya yang cocok atau yang pas, ya better demikian daripada memaksakan kehendak mendapatkan pasangan yang nggak cocok. Betul, karena salah pilih pasangan itu menderita seumur hidup guys. Jadi jangan pernah. Jadi harus hati-hati. Dulu pernah ada temen aku bilang kan, ya udah kalau nggak cocok kan tinggal cerai. Ternyata nggak semudah itu juga. Iya, bagi dia mungkin udah bercerai, tapi kan itu menyangkut 2 keluarga besar loh gitu. Dan sampai akhirnya dia begitu. Nah ini sedikit nyeleneh gitu loh. Banyak orang berpikir kalau pasangan menikah itu pasti lebih bahagia daripada jomblo. Itu nggak benar juga kan? Iya, contohnya ada yang nikah cuma 2 bulan ya Pak ya. 2 bulan artis banyak Pak. Waduh, artis. Parameternya udah beda lah kalau misalkan kebahagiaan pernikahan ya Pak ya. Yes. Itu lagi kembali lagi ke masing-masing. Betul. Oke, pertanyaan bagus lagi dikasih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari audiens? Iya, bukunya boleh nambah 1 lagi. Mau dikasih lagi 1 lagi? Iya, mau 25. Ada lagi pertanyaan? Mungkin dari yang digital. Oh itu ada. Oke. Itu yang baju Dari biru. kakaknya. Kaos biru. Ada mic-nya mungkin? Ada. Ya. Ya, tolong dibantu. Tim panitia untuk mic-nya. Tim panitia. Bisa tolong dibantu mic-nya. Ada peserta yang ingin bertanya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Saya mau nanya, kadang alfa itu bagaimana extrovertnya itu pengaruh nggak? Masih. Oh iya. Pengaruh nggak introvert sama extrovertnya ini? Nah itu nggak semua alpha itu extrovert. Itu udah pasti. Nggak semua orang introvert nggak bisa jadi alpha gitu juga kan. Karena temen aku juga banyak yang introvert, tetapi dia bisa kok. Dia berdaya guna untuk sekelilingnya. Mungkin Jadi itu ambivert. ambivert ya. Ambivert itu kan 50% introvert, 50% extrovert. Tengah-tengahnya ya. Jadi dia bisa menyesuaikan kondisi di mana dia ada. Makanya kan orang kalau ambivert kan kamu lebih dominan di mana sih? Oh iya, Dominan dia intronya bingung ya. atau extronya. Iya. Iya, Tapi iya. dia bisa menyesuaikan. Betul. Seorang introvert bisa menjadi extrovert di saat momen yang Iya. dibutuhkan. Iya, dan aku kayaknya ambivert juga. Saya ambivert. Ya sama kita. Tos. Jadi nggak mesti gitu. Jadilah diri sendiri. Selama menurut dia itu udah masih apa? Menurut aku itu karakter adalah berdaya guna dan bermanfaat untuk menjadi lemah. Cakep. Gitu. Itu menjawab pertanyaannya. Jadi kalau di data ya, kalau tadi para pemenang giveaway-nya untuk bisa dihubungi di bukunya sesuai Ada lagi mungkin pertanyaan dari audiens atau Bu Rina nih yang mau nanya? Audiens. Saya mau nanya ke Bapak. Oh sih? Iya. Aduh, kembali nih. Iya, aku menurut saya sih kan Pak Super itu apa? Apanya buat
alfa mutlak. Iya. Tadi ada bilang saya alfa sejati, sekarang saya alfa mutlak. Waktu yang lainnya masih jadi. Sama kan ya? Iya, Oh ya, sama saya aja, kira sama beda aja. lagi pasang. Ketika Pak Steven ketemu kan tadi kan ketemu sering ketemu sayangnya itu alpha woman. Iya. Tapi malah lebih mengapresiasi, lebih Oh iya, saya lebih respect banget. bangga. Saya respect banget. Justru saya mau belajar dari alfa ini. Berarti kan nggak mesti semua orang cowok menganggap alpha woman itu adalah serigala, ya kan? Yes, yes. Nggak menganggap semua itu sebagai tantangan atau Tren, ancaman. ya, ataupun ancaman gitu. Saya nggak pernah lihat. Tapi dari teman-temannya pasti kan ada nggak yang menganggap si perempuan yang terlalu mandiri, terlalu itu sebagai ancaman? Oh banyak. Banyak ya. Tapi saya nggak mau sebut nama ya. Oh ya jangan Pak. Nanti saya kehilangan banyak teman, nanti follower saya kan turun. Oh banyak. Iya, bercanda. Iya. Ada, pasti ada. Tapi ada ya. Ada Itu dong. kelihatan dong. Ada dong, karena itu kan di hakikatnya itu kan saya mungkin mewakili kaum pria ya, kita memang egonya tinggi. Jadi terkadang itu ego kita sebagai seorang pria tinggi sehingga kita menganggap alpha woman itu sebagai ancaman terhadap eksistensi kita. Dimana kita itu kan laki-laki kan ya semacam ditakdirkan ya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin lah. Ya. Tapi akan lebih respect kalau melihat alpha woman yang bisa menghargai egonya lelaki kan. Nah, berarti kalau misalkan itu berarti udah ada bisa tuh bedain tuh mana yang alpha woman yang egosentris, mana yang enggak. Ketika dia bisa menghargai lawan jenis ya berarti kan dia kan alpha woman-nya baik gitu kan ya Pak ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan sejauh ini saya dikelilingi oleh seorang alfa-alfa yang baik-baik yang menunjang perkembangan saya. Iya, dan Pak Imran itu sejati banget itu Pak tuh. Cakep. Ini saya baru dapat tanda dari teman-teman tim di bawah kalau waktu kita udah habis. Brina, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada audiens dan tim dari Dekorintex, dari Adres, dari Korin Batu, dari peserta Dekorintex, pengunjung juga yang partisipasi dalam acara ini. Bu Agra juga terima kasih semuanya. Bu Rina, Terima kasih banyak. tentunya Bu Rina nih udah jauh-jauh datang nih dari Bogor atau Depok. Saya habis keliling roadshow Pak Kalimantan kemarin baru nyampe dari Pontianak. Dari Kalimantan lagi. Besok Terima lanjut kasih lagi. banyak udah mau Oke. sharing sama kita Baik, semua di sini. terima kasih. Dan saya ucapkan selamat dan silakan lanjutkan aktivitasnya masing-masing. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Foto bareng. Foto bareng.